Aku belajar diam saat dihina. Bukan karena aku tidak terluka, tetapi karena aku ingin anak-anakku tumbuh tanpa kebencian. Aku menelan banyak kata, membiarkan harga diriku diperkecil, demi menjaga rumah tangga tetap utuh. Namun aku tidak sadar bahwa diamku perlahan mengajarkan luka pada diriku sendiri. Dan saat kesabaranku mencapai batasnya, aku tahu ini bukan lagi tentang bertahan, tetapi tentang menyelamatkan diriku sebagai seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia bersama orang-orang tercinta. Baik, sebelum saya lanjut, tulis di kolom komentar dari kota mana saja teman-teman yang nonton cerita ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini, karena dukungan dari kalian bikin saya semangat untuk terus berbagi cerita. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Aku belajar diam bukan karena aku tidak mampu membela diri, melainkan karena aku memilih melindungi anak-anakku. Sejak awal pernikahan, aku tahu bahwa memasuki keluarga suamiku berarti memasuki dunia yang penuh penilaian. Aku bukan menantu yang mereka banggakan. Bukan karena aku berbuat salah, tetapi karena aku tidak sesuai dengan gambaran mereka tentang perempuan yang layak mendampingi anak mereka. Aku datang dari latar belakang yang sederhana, tidak membawa apa-apa selain niat baik dan kesungguhan. Aku menikah dengan cinta, bukan dengan status, bukan dengan harta, bukan dengan nama besar. Dan sejak itulah, aku mulai merasakan perbedaan cara pandang yang perlahan berubah menjadi luka. Awalnya hanya isyarat kecil, tatapan yang terlalu lama, senyum yang tidak pernah benar-benar sampai ke mata. Cara aku diperlakukan seolah selalu kurang, selalu salah, selalu tidak cukup. Aku mencoba memakluminya. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa mungkin mereka hanya butuh waktu. Namun waktu berlalu, dan yang berubah bukan penerimaan, melainkan keberanian mereka untuk merendahkanku. Aku mulai mendengar komentar yang dibungkus sebagai candaan. Sindiran yang seolah ringan, tetapi menusuk. Penilaian tentang caraku mengurus rumah, caraku mengasuh anak, caraku menjadi istri. Tidak ada satupun yang luput dari pengamatan mereka. Aku diam. Aku diam bukan karena aku setuju, tetapi karena aku tahu setiap kata yang keluar dari mulutku bisa berubah menjadi api yang membakar rumah tanggaku. Aku memilih tenang karena aku tidak ingin anak-anakku tumbuh di tengah konflik yang mereka tidak mengerti. Aku menelan semua itu sendirian. Ada hari-hari ketika aku pulang dengan hati yang sangat berat. Aku menahan air mata hingga anak-anakku tertidur. Aku menguatkan diri di depan cermin, mengingatkan diriku bahwa aku harus tetap waras demi mereka. Aku sering bertanya-tanya, apakah aku terlalu lemah? Ataukah aku terlalu kuat hingga memilih diam? Aku mencoba menjadi menantu yang baik. Aku berusaha menghormati mereka meski hatiku sering terluka. Aku menjaga sikap, menjaga kata, menjaga emosi. Aku berharap, jika aku cukup sabar, mereka akan berhenti. Namun kesabaran sering disalahartikan sebagai kelemahan. Semakin aku diam, semakin mereka merasa berhak. Semakin aku mengalah, semakin batas itu digeser. Aku mulai merasa seperti orang asing di keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman. Yang paling menyakitkan adalah ketika penghinaan itu terjadi di depan anak-anakku. Bukan secara langsung, tetapi cukup jelas untuk membuatku merasa kecil. Aku melihat mata anakku menatapku, seolah bertanya mengapa ibunya diperlakukan seperti itu. Dan saat itulah, hatiku hancur berkeping-keping. Aku tidak marah. Aku takut. Takut anak-anakku belajar bahwa merendahkan perempuan adalah hal yang wajar. Takut mereka tumbuh dengan gambaran bahwa ibunya pantas diperlakukan seperti itu. Takut diamku justru mengajarkan pelajaran yang salah. Namun aku tetap diam. Aku mencoba melindungi mereka dengan caraku sendiri. Aku ingin mereka tumbuh dengan cinta, bukan kebencian. Aku ingin mereka melihat ibunya kuat, bukan reaktif. Aku ingin mereka belajar bahwa kesabaran adalah pilihan yang bermartabat. Tapi aku lupa satu hal, bahwa kesabaran yang terus diinjak akan berubah menjadi luka yang dalam. Suamiku tidak selalu menyadari apa yang terjadi. Atau mungkin ia menyadarinya,
tetapi memilih tidak melihat terlalu dekat. Aku tidak ingin membuatnya berada di posisi sulit. Aku tidak ingin ia harus memilih antara aku dan keluarganya. Sekali lagi, aku mengalah. Aku menyimpan semuanya dalam hati. Aku menumpuk luka di tempat yang tidak terlihat. Aku berpura-pura baik-baik saja. Padahal setiap kali aku harus kembali ke lingkungan itu, tubuhku terasa tegang, pikiranku lelah, dan jiwaku letih. Aku mulai kehilangan diriku sendiri. Aku menjadi perempuan yang selalu berhati-hati. Takut salah bicara. Takut salah bertindak. Takut keberadaanku dianggap beban. Aku merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca, berusaha tetap tersenyum sambil menahan sakit. Namun di balik semua itu, aku tetap menjalankan peranku sebagai ibu dengan sepenuh hati. Aku tidak ingin anak-anakku merasakan kekosongan emosional yang sama. Aku ingin mereka tumbuh dengan rasa aman, meski aku sendiri sering merasa tidak aman. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa ini hanya fase, bahwa semua ini akan berlalu. Bahwa mungkin suatu hari nanti, mereka akan melihat ketulusanku. Namun harapan itu perlahan memudar. Karena penghinaan tidak berhenti. Ia hanya berubah bentuk. Kadang halus, kadang terang-terangan. Kadang lewat sikap, kadang lewat keputusan yang tidak pernah melibatkanku. Aku mulai menyadari bahwa diamku tidak menyelesaikan apapun. Ia hanya membuatku semakin tidak terlihat. Ada malam-malam ketika aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku harus seperti ini? Sampai kapan aku harus menjadi kuat sendirian? Sampai kapan aku harus mengorbankan perasaanku demi menjaga ketenangan yang semu? Aku mencintai anak-anakku lebih dari apapun. Dan demi merekalah aku bertahan. Namun semakin lama, aku mulai sadar bahwa ibu yang terus terluka tidak akan mampu memberi cinta yang utuh. Aku mulai merasa batas itu mendekat. Bukan batas kesabaran yang meledak dengan amarah, tetapi batas di mana aku tidak lagi mengenali diriku sendiri. Aku tidak ingin menjadi perempuan yang pahit. Aku tidak ingin menjadi ibu yang dipenuhi luka. Aku tidak ingin anak-anakku tumbuh dengan ibu yang terus menghilang sedikit demi sedikit. Aku tahu, suatu hari nanti aku harus berhenti diam. Bukan untuk melawan dengan kemarahan, melainkan untuk berdiri dengan martabat. Namun hari itu belum tiba. Untuk saat ini, aku masih perempuan yang memilih diam saat dihina. Masih ibu yang menelan air mata demi senyum anak-anaknya. Masih istri yang berusaha menjaga keseimbangan yang rapuh. Aku belum tahu bahwa kesabaranku sedang mendekati batasnya. Bahwa suatu hari nanti, aku akan dipaksa memilih antara terus diam atau menyelamatkan diriku sendiri. Dan ketika hari itu tiba, tidak akan ada lagi ruang untuk pura-pura kuat. Aku tidak pernah merencanakan hari ketika kesabaranku habis. Aku selalu mengira aku bisa terus menahan, terus mengalah, terus menenangkan diri demi anak-anakku. Namun ternyata, ada luka yang jika dipendam terlalu lama, justru akan meracuni jiwa. Hari itu datang tanpa peringatan besar. Tidak ada peristiwa dramatis. Tidak ada ledakan emosi. Yang ada hanyalah satu penghinaan lagi, yang kali ini jatuh tepat di tempat yang paling rapuh dalam diriku. Aku merasakannya bukan sebagai kemarahan, tetapi sebagai kelelahan yang sangat dalam. Seolah-olah ada sesuatu di dalam diriku yang akhirnya berhenti berusaha. Aku tidak menangis. Aku tidak gemetar. Aku hanya merasa kosong. Dan dari kekosongan itulah, kesadaranku bangkit. Aku menyadari bahwa selama ini aku terlalu sibuk melindungi semua orang, hingga lupa melindungi diriku sendiri. Aku menjaga perasaan keluarga suamiku. Aku menjaga posisi suamiku. Aku menjaga kenyamanan anak-anakku. Tetapi tidak ada satupun yang benar-benar menjaga aku. Aku mulai bertanya dengan jujur pada diriku sendiri. Apakah diamku benar-benar demi anak-anak? Atau karena aku takut dianggap tidak tahu diri? Pertanyaan itu menyakitkan, tetapi membebaskan. Aku melihat anak-anakku tumbuh. Mereka mulai peka. Mereka mulai membaca situasi. Mereka mulai memahami ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Dan aku sadar, diamku bukan hanya menyakitiku, tetapi juga mengajarkan mereka bahwa ketidakadilan bisa diterima selama kita cukup sabar. Itulah titik di mana aku berhenti.
Aku tidak bangkit dengan kemarahan. Aku bangkit dengan ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa perlu menjelaskan diriku pada siapapun. Aku mulai menetapkan batas. Bukan dengan suara keras, tetapi dengan sikap yang tegas. Aku berhenti hadir di tempat yang terus melukaiku. Aku berhenti tersenyum saat hatiku diinjak. Aku berhenti mengorbankan diriku demi penerimaan yang tidak pernah benar-benar ada. Perubahan sikapku membuat suasana menjadi berbeda. Tidak nyaman. Tidak biasa. Dan aku tahu, perubahan selalu terasa mengganggu bagi mereka yang diuntungkan oleh diamnya orang lain. Aku tidak lagi merasa bersalah. Aku berdiri sebagai ibu yang ingin anak-anaknya melihat contoh keberanian yang sehat. Keberanian untuk berkata cukup. Keberanian untuk tidak terus-menerus mengalah. Keberanian untuk menjaga harga diri tanpa harus merendahkan orang lain. Suamiku mulai menyadari perubahan itu. Bukan dari kata-kata, tetapi dari keteguhanku. Aku tidak memaksanya memilih. Aku tidak menyeretnya ke konflik. Aku hanya berhenti menjadi penyangga yang diam-diam menahan semua luka. Dan anehnya, justru dari sanalah aku merasa lebih utuh. Aku mulai menemukan kembali suaraku. Bukan untuk berdebat, tetapi untuk menentukan arah hidupku sendiri. Aku mulai berani menyadari bahwa rumah tangga yang sehat tidak dibangun di atas pengorbanan satu pihak saja. Aku tidak tahu apakah keluarga suamiku pernah benar-benar mengerti dampak dari perlakuan mereka. Dan pada titik ini, aku juga tidak lagi membutuhkan pengertian itu. Aku hanya butuh menghargai diriku sendiri. Yang paling mengejutkan adalah perubahan dalam diriku sebagai ibu. Aku menjadi lebih tenang, lebih hadir, lebih jujur pada perasaanku. Anak-anakku melihat ibunya bukan lagi sebagai perempuan yang selalu menunduk, tetapi sebagai sosok yang berdiri dengan tenang dan percaya diri. Aku belajar bahwa menjaga anak-anak bukan hanya soal menenangkan suasana, tetapi juga soal memberi mereka contoh tentang harga diri. Kesabaranku memang ada batas. Dan ketika batas itu tercapai, aku tidak berubah menjadi perempuan yang keras. Aku berubah menjadi perempuan yang sadar. Sadar bahwa diam bukan selalu mulia. Sadar bahwa mengalah bukan selalu bijak. Sadar bahwa cinta tidak boleh menghapus martabat. Aku tidak tahu bagaimana hubungan ini akan terus berjalan. Apakah semuanya akan membaik, atau tetap berjalan dengan jarak yang lebih jelas? Namun aku tahu satu hal, aku tidak lagi kehilangan diriku sendiri. Aku tetap seorang istri. Aku tetap seorang ibu. Tetapi aku juga kembali menjadi diriku sendiri. Dan jika suatu hari nanti aku kembali diuji, aku tahu aku tidak akan lagi memilih diam yang menyakitiku. Aku akan memilih ketenangan yang melindungiku. Karena pada akhirnya, anak-anakku tidak membutuhkan ibu yang selalu mengalah. Mereka membutuhkan ibu yang utuh, berani, dan menghargai dirinya sendiri. Kesabaranku memang ada batas. Dan saat aku menjaganya, aku justru menemukan kebebasanku. Diam demi anak-anak bukan berarti kita harus kehilangan harga diri. Kesabaran adalah kekuatan. Tetapi menjaga diri sendiri adalah tanggung jawab. Jika kisah ini menggambarkan perasaanmu, pernah terluka, direndahkan, atau memilih diam terlalu lama, semoga kamu tahu bahwa batas itu wajar dan perlu. Terima kasih sudah menyimak kisah nyata ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar cerita seperti ini bisa menjadi penguat bagi yang membutuhkan. Tulis pendapat atau pengalamanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya.